Halo Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami, Arim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, roll the intro. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Semoga kedepannya kami bisa memberikan satu video yang bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Oke, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang kamera 360 lagi ya. Kamera 360, kebetulan saya dapat pinjem One X3 yang baru rilis sekitar 2 bulan yang lalu ya. Emang agak kesannya terlambat. Ya, karena dapat pinjem biasa ada salahnya kalau kita kasih impression atau review sedikit ya tentang Insta360 One X3 ini. Karena sebelumnya saya menggunakan, dan ini milik saya sendiri ya, One X seri yang pertama ya. Jadi sudah sekitar 3 tahun, 4 tahun mungkin saya dengan kamera Insta360 One X yang pertama ini. Untuk Sobat YouTube yang masih awam tentang kamera 360 ya, kamera 360 itu adalah kamera yang memiliki 2 buah kamera di kedua sisinya. Jadi dengan software maupun aplikasi, gambar yang dihasilkan oleh kamera depan dan belakang ini akan dijahit atau di stitch sehingga menghasilkan satu kamera dengan field of view 360 derajat. Ya, mungkin sekarang ini yang menguasai pasar adalah Insta360 ya. Dari jenis kameranya banyak banget, ada One R, kemudian ada One X, One X2 bahkan baru keluar sekitar 1 tahun yang lalu. Kemudian ada One R yang One RS, kemudian ada One RS 1 inch. Jadi Insta360 begitu menguasai pasar saat ini. Itu berupa kabar baik maupun kabar buruk ya Sobat YouTube sekalian. Sebelumnya ada kompetitor seperti GoPro Max ya, terakhir GoPro Max, cuman tidak ada improvement yang begitu berarti, atau bahkan tidak ada penerus dari GoPro Max itu sendiri. Kalau Sobat YouTube mengikuti kamera Insta360 atau kamera 360, mungkin Sobat YouTube pernah dengar Samsung juga punya sebelumnya, kemudian ada Xiaomi dengan Mi Sphere juga ada sebelumnya, tapi mereka tidak terlalu berkompetisi dengan Insta360. Jadi ini sekarang begitu menguasai pasar. Efek buruknya adalah ya menurut saya upgrade atau improvement atau update-nya tidak terlalu signifikan banget ya Sobat YouTube sekalian. Saya sangat setia ya dengan One X ini ya, udah hampir 4 tahun, kemudian mungkin setahun 2 tahun yang lalu keluar One X2, saya tidak upgrade ke One X2 ya. Kenapa ya? Ya masalah untuk produk-produk terbaru sekarang ini adalah lebih bulky, malah jadinya ya lebih tebal. One X2 mungkin sedikit lebih tipis dari One X3 yang ada sekarang ini. Jadi serinya tambah tambah maju, cuman secara desain dia lebih tebal dibandingkan One X. Kemudian karena lebih tebal ya lebih berat tentunya Sobat YouTube, apalagi kalau kita pakai tongsis dari bahan karbon ini. Jadi ya akan sangat terasa beratnya dibandingkan saya dengan One X ini dengan menggunakan tongsis yang banyak sekali beredar di pasaran, tongsis aluminium seperti ini. Jadi saya lebih confident menggunakan ini untuk video-video yang sifatnya ya semi action lah, seperti taruh di motor, di sepeda, kemudian pakai one wheel, pakai One X seri pertama ini jauh saya lebih comfortable untuk memakainya dibandingkan kalau saya pakai One X3 yang agak lebih berat sedikit. Oke, tadi sudah dari segi fisik ya. Dari segi fisik saya sampaikan bahwa ini jauh lebih tebal dan lebih berat. One X3 jauh lebih tebal, lebih berat dibandingkan dengan seri One X yang pertama. Itu fisik ya. Kemudian dari segi upgrade, kalau One X yang pertama hanya layar kecil seperti ini ya, itu pun tidak menampilkan display video yang kita hasilkan, hanya sekedar untuk membantu kita menyeting kamera. Sedangkan One X3 layarnya begitu besar sehingga kita bisa melihat hasil dari video yang kita hasilkan melalui layar ini. Tidak perlu menggunakan HP seperti seri One X yang pertama ini. One X2 juga demikian, cuman layarnya kecil ya dibandingkan dengan One X3. Jadi itu perubahan yang sangat signifikan menurut saya ya di seri One X3 ini. Kemudian yang saya keluhkan di One X adalah baterai life ya.
Sedangkan di One X3 ini sudah dilakukan upgrade baterai hingga hampir 50% lebih ya. Kalau saya pakai One X ini, saya harus menyediakan spare baterai untuk keperluan syuting sekitar 30-40 menit ya. Sedangkan untuk One X3 ini cukup satu baterai sobat YouTube ya. Jadi lumayan upgrade-nya, efeknya ya lebih berat karena baterainya juga lebih berat ya, dan lebih besar tentunya. Kemudian dari segi resolusi video ya, resolusi video sama antara seri One X yang sudah rilis 1 tahun yang lalu dibandingkan seri One X3 yang baru rilis ini. Jadi resolusinya sama, mungkin ada sedikit perbedaan di dynamic range, kemudian secara warna juga ada perbedaan sedikit ya sobat YouTube. Kemudian fitur-fitur yang menurut saya agak gimmicky sedikit ya, khususnya saya yang biasa mengedit video One X ini di PC ya sobat YouTube. Sekarang One X3 ini ada fitur namanya Mi Mode ya, jadi kita seperti menggunakan action kamera biasa, hanya saja tongsis tidak kelihatan di Mi Mode tersebut. Ya, keperluannya mungkin untuk vlogging dan lain sebagainya. Untuk vlogging sendiri, saya sarankan sobat YouTube menggunakan mode mic di Insta360 One X3 ini, karena suara dari mic eksternal tentu akan jauh lebih bagus digunakan untuk kamera ini, karena mic internalnya mungkin ada noise interference dari luar ya, mungkin tidak ideal untuk digunakan vlogging tanpa mic eksternal ya. Perlu sobat YouTube ketahui, berbeda dengan kamera action seperti Action 2, kita bisa colokin mic eksternal yang wireless yang harganya murahan ya, sekitar 150.000, 200.000. Sedangkan untuk One X3 ini khusus dia, jadi kita tidak bisa menggunakan mic wireless eksternal yang murah-murah tersebut. Jadi itu merupakan satu catatan tersendiri. Hal berikutnya dari impresi saya, selain beratnya tadi yang saya sampaikan ya, jadi agak sedikit tidak nyaman menggunakan ini, atau agak takut ya kalau dia jatuh dan lain sebagainya, karena ya beratnya signifikan sobat YouTube. Kalau pakai One X yang pertama dengan One X3 ini signifikan menurut saya perbedaan beratnya, jadi itu mempengaruhi kenyamanan kita juga. Nah, berikutnya yang saya sayangkan adalah dengan begitu perkembangan dari One X ini ke One X3 ini kan ada layarnya sekarang. Kenapa Insta360 tidak memutuskan untuk menggunakan mungkin program Android atau sejenisnya di kamera ini, sehingga kita bisa melakukan editing langsung di kamera, kemudian kita hanya perlu mengcopy atau mengekspornya di HP kita, sehingga bisa kita langsung upload di sosial media. Karena kendalanya adalah kendala dari Insta360 adalah saat kita mengimport file dari kamera ini ke handphone memerlukan waktu yang lama. Memang di Insta360 One X3 ini sudah dilakukan improvement ya sobat YouTube. Jadi ada penambahan kecepatan import file ke handphone. Cuman menurut saya masih lama sobat YouTube ya, masih perlu waktu yang lama. Apalagi kalau kita mengimport durasi video yang relatif panjang. Jadi masih sangat mengganggu untuk itu. Mungkin kedepannya saya harapkan Insta360 seperti sekarang DJI sendiri sudah menggunakan program Android di controllernya. Jadi harapan saya ke depan mungkin Insta360 juga seperti itu. Jadi kita bisa langsung ekspor file yang sudah kita edit. Jadi kita tidak perlu mengimport atau memindahkan file RAW atau file mentahnya ke handphone dulu. Jadi kita bisa langsung edit di sini. Mungkin di handphone hanya sekedar tweaking color dan lain sebagainya. Itu keluhan saya. Oke, kita ke keunggulannya ya sobat YouTube ya. Di samping dengan adanya display layar seperti yang saya sampaikan tadi, kita ke keunggulan dari di Insta360 One X3 ini. Keunggulannya adalah di dukungan aplikasi ya sobat YouTube ya. Sebenarnya saya agak kecewa dengan Insta360 karena banyak sekali fitur di aplikasi mobile-nya tidak lagi mensupport Insta360 One X ya. Cuman nggak apa-apa lah, karena saya sering edit dari footage dari Insta360 One X ini di PC lebih sering ya. Sedangkan untuk sobat YouTube yang ingin edit video di mobile phone atau di handphone,
Saya sangat merekomendasikan Insta360 One X3 ini karena banyak sekali fitur, template, kemudian efek-efek yang bisa kita manfaatkan di seri mobilenya. Sedangkan untuk seri-seri yang lebih lama, supportnya pasti akan dikurangi. Ya, resikonya nanti juga ke depan kalau dia rilis yang baru, mungkin ini akan dikurangi supportnya ya Sobat YouTube. Jadi itu resiko kita sebagai buyer. Jadi produsen ya dia menguasai pasar ya Sobat YouTube. Jadi begitu leluasa dia memainkan fitur-fitur dari kamera 360 ini. Itu hal yang sangat-sangat membuat saya merekomendasikan Sobat YouTube untuk membeli Insta360 One X3 ini karena dukungan app-nya begitu baik ya Sobat YouTube ya. Di samping transfer file lebih cepat sedikit dibandingkan seri Insta360 sebelumnya. Sebenarnya saya juga sempat dipinjemin Insta360 One RS ya. Sempat saya bikin video reviewnya, cuman sepertinya itu bukan untuk Sobat YouTube yang berupa entry level ya, karena harganya juga sangat mahal ya Sobat YouTube, di kisaran 12-13 jutaan. Jadi mungkin saya sedikit tampilkan beberapa video-video saya menggunakan One RS sebagai perbandingan dari One RS yang 1 inch ya Sobat YouTube. Jadi sebagai perbandingan saja nanti buat Sobat YouTube. Plan untuk Sobat YouTube yang sangat mempedulikan kualitas satu kamera, entah itu resolusi, kemudian ada sensor juga untuk sering menggunakan low light, dan umumnya itu adalah Sobat YouTube yang bergerak di bidang profesional. Jadi lensa ini mungkin bisa digunakan untuk seperti room tour, 360 room tour yang hasil resolusinya lebih baik dibandingkan One X. Ini One X pertama ya, bukan One X2 atau One X3 bahkan sudah beredar ya. Memang untuk vlogging kamera ini sebenarnya tidak ideal. Kenapa saya sampaikan seperti itu ya, karena dengan walaupun video yang dihasilkan hampir 6K ya, cuman di post produksi perlu kita reframe lagi, jadi resolusi yang dihasilkan masih di bawah 4K. Oke, sekarang ke kesimpulan ya. Kesimpulan untuk Sobat YouTube yang ingin memiliki satu kamera action ya, mungkin Sobat YouTube sudah familiar dengan GoPro, Insta360 yang untuk action, kemudian ada Osmo Action 2. Untuk Sobat YouTube yang ingin hanya memiliki satu action kamera, Insta360 One X3 ini adalah pilihan utama buat Sobat YouTube. Karena di samping dia bisa menghasilkan satu video yang sifatnya 360, dia juga bisa kita gunakan untuk vlogging sehari-hari. Memang dari segi resolusi mungkin lebih rendah dibandingkan dengan seri-seri action kamera yang sudah memiliki resolusi 4K atau 4K atau bahkan di atasnya seperti GoPro 11 atau GoPro 10. Jadi untuk yang ingin hanya memiliki satu kamera action, ini adalah pilihan buat Sobat YouTube sekalian. Sedangkan kalau yang sudah memiliki kamera action, ingin menghasilkan satu video yang unik, artinya di luar kemampuan dari kamera action, Insta360 One X3 ini juga merupakan satu gadget tambahan buat Sobat YouTube yang ingin menghasilkan video-video yang relatif unik. Oke, sekian mungkin saya menggunakan kamera 360 untuk riding, kadang-kadang naik motor, kemudian naik sepeda, kemudian kebetulan ada EUC, baru saya beli EUC. Saya juga sering pakai untuk mendokumentasikan diri saya menggunakan EUC. Oke, untuk saya pribadi, saya belum upgrade ke One X3 ini ya Sobat YouTube, karena masih puas dengan One X. Saya edit di PC walaupun di dukungan mobile app sudah dibatasi. Karena lebih ringan ya, itu aja sih sebenarnya alasan saya. Lebih ringan, pakai EUC saya lebih gampang untuk bermanuver. Oke Sobat YouTube, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe ke channel kami ini. Maaf videonya agak statik ya, karena saya sendirian pakai tripod, ngomong sendiri di lapangan siang-siang.
ya gimana gitu ya. Mohon maaf sebelumnya karena masing-masing ada kesibukan sendiri. Oke Sobat YouTube, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat berkarya.